Tahukah kamu bahwa hidup kita ini memiliki jalan cerita atau skenarionya masing-masing? Nah, memahami alur cerita atau skenario kita masing-masing akan sangat banyak membantu kita dalam menjalani hidup ini. Nah, ingin tahu selengkapnya? Silakan kamu simak video ini sampai habis. Saya yakin teman-teman juga sering mendengar istilah ini. Biasanya ini di kalangan umat Buddha, gitu ya, bahwa hidup ini adalah ilusi. Mungkin juga ada yang menyebutnya dengan istilah lain bahwa hidup ini hanyalah panggung sandiwara. Nah, saya sering bertanya-tanya, kalau memang hidup ini adalah ilusi, di mana ilusinya? Apa maksudnya? Kalau memang kita ini dunia ini adalah panggung sandiwara, siapa yang bersandiwara? Kenapa mau-maunya menjalani peran yang menyedihkan, menyakitkan, dan menderita? Siapa sih yang mau mengambil peran seperti itu? Sebelumnya saya harus mengatakan bahwa meditasi itu mengubah, katakanlah, hidup saya sampai 180 derajat. Kebiasaan saya bermeditasi itu sangat membantu saya dalam memahami realitas mendalam yang saya pribadi alami, juga realitas mendalam ya yang juga dialami oleh orang-orang di sekitar saya, peristiwa-peristiwa di sekeliling saya. Meditasi membuat saya menjadi tiba-tiba saja menjadi lebih intuitif ya, menjadi seperti ditunjukkan sebuah skenario yang jauh lebih dalam, yang lebih luhur gitu ya, sebuah dimensi kedalaman yang tidak pernah saya kenal sebelumnya di balik peristiwa-peristiwa yang dirasakan oleh semua orang. Saya akan berikan contoh apa yang dimaksud sebagai ilusi di dalam kehidupan ini melalui pengalaman saya ya, dan juga maksudnya pengalaman yang saya amati yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Punya teman dan belakangan ini, sudah sekitar 2 tahun belakangan ini, saya melihat ada begitu banyak sekali trouble, ada begitu banyak sekali problem dalam hidupnya. Dia mengalami rentetan peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya yang semuanya merupakan hal-hal yang sangat memukulnya. Hal tersebut datang beruntun ya, yang satu selesai, kadang-kadang masalah satu ini belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Itu sedemikian sangat membuat depresi, sangat membuat stres, dan sangat membuat tertekan. Jadi saya melihat bahwa 2 tahun ini adalah tahun yang benar-benar menghajar habis-habisan. Nah, saya melihat bahwa dia sudah nyaris mendekati ambang-ambang batas daya tahannya, karena saya melihat dia lama-lama menjadi semakin seperti tertekan ya, emosinya naik turun dan mudah sekali meledak. Itu adalah tanda-tanda ketika seorang sedang menjalani apa yang namanya karmanya. Jadi teman saya ini semakin lama semakin dihajar oleh peristiwa-peristiwa, dan seperti kebanyakan manusia, dan saya pun dulu juga mengalaminya, ketika kita dihajar oleh peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, penderitaan dalam hidup kita ya, yang setiap orang berbeda aspeknya, biasanya kita langsung mengambil langkah-langkah defensif ya. Misalnya kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi itu memiliki makna tertentu. Jadi kita cenderung untuk menyalahkan orang lain, blaming anyone, menyalahkan peristiwa, menyalahkan situasi. Bahkan ada yang lebih parah, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi, kenapa ini terasa begitu berat ya, kadang-kadang sampai kehilangan orang yang dikasihi dan sebagainya. Itu kita cenderung untuk fokus pada apa yang ada di luar diri kita, yaitu peristiwa yang hadir di hadapan kita, tantangan itu yang saya sebut sebagai realitas luar ya, realitas eksternal sama saja. Nah, kita akan lebih berfokus pada hal tersebut. Kita tidak tahu bahwa hal tersebut hanyalah sebuah skenario ya, hanyalah sebuah sebuah realitas luar yang sesungguhnya menunjukkan dengan tepat apa yang seharusnya kita ubah. Realitas luar itu, jangan lupa, adalah cermin dari realitas dalam, cermin dari dunia internal kita. Saya menyebutnya ada 2 realitas, yaitu realitas luar dan juga realitas dalam.
bagian eksternal dari diri kita, yaitu kehidupan di luar diri kita, dan juga bagian di internal, yaitu dunia batin kita. Apa yang terjadi di dalam diri kita, yaitu berupa belief system, keyakinan kita, kemudian dorongan-dorongan batin kita, suara pikiran kita, emosi kita, itu adalah dunia internal. Nah, kembali pada cerita saya, teman saya tadi, realitas luarnya sedemikian, apa yang dia alami itu sedemikian menghancurkan dunianya itu sedemikian jungkir baliknya gitu ya, dan dia tidak menyadari apa makna terdalam dari semua itu. Mungkin sebagian besar orang akan mengira bahwa ini adalah cobaan, ini adalah tantangan. Mudah sekali untuk mereduksi atau mereplika omongan-omongan orang bahwa ini hanyalah tantangan, bahwa kita sedang diuji dan sebagainya, hanya sebagai pemahaman mental, hanya sebagai nalar, pemahaman logis saja tanpa mengerti benar-benar sungguh-sungguh apa yang dimaksud dengan tantangan-tantangan tersebut, apa sebenarnya tujuan tantangan tersebut. Namun apabila kamu sudah sungguh-sungguh mengalaminya dan menyelaminya sampai kepada dimensi yang jauh lebih halus lagi ya, secara intuitif mengerti apa maksud peristiwa itu, maka kamu akan mengerti bahwa hal tertentu terjadi dimaksudkan untuk apa ya. Ada hal tertentu yang terjadi di hidup kita ini yang bertujuan untuk istilahnya membantu kita memecahkan ego kita, merubah diri kita menjadi versi yang lebih baik melalui peristiwa-peristiwa berat, peristiwa-peristiwa menyakitkan. Lalu pertanyaannya, apakah memang sungguh-sungguh diperlukan peristiwa yang begitu menyakitkan? Apakah harus melalui kejadian-kejadian yang begitu membuat kita menderita? Apakah itu perlu? Apakah tidak ada cara lain? Jawabannya, sesungguhnya itu tidak perlu. Ya, saya katakan bahwa peristiwa yang menyakitkan, peristiwa traumatik itu sesungguhnya tidak perlu terjadi pada kita. Hanya saja ketika kita istilahnya agak bebal ya, diberikan tanda-tanda. Hidup ini penuh dengan tanda-tanda. Di sepanjang jalan hidup kita selalu dikasih tanda-tanda, dikasih pesan-pesan yang terkadang kita karena sibuk dengan dunia luar, kita tidak menangkap pesan-pesan itu. Hanya batinmu lah yang dapat menangkap pesan-pesan itu. Tanda-tanda itu tersebar di sepanjang jalan kita, di sepanjang hidup kita melalui suatu peristiwa-peristiwa. Yang saya sering katakan bahwa hidup ini berbicara kepada kita dengan suatu bahasa tanpa kata. Nah, atau intuisi ya. Nah, peristiwa-peristiwa itu apabila kita abaikan, maka akan didatangkan peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar. Nah, peristiwa ini sebenarnya tidak perlu datang sedemikian tajamnya, sedemikian kejamnya ke dalam hidup kita. Namun ketika kita bebal, kita tidak juga sadar-sadar, maka peristiwa ini akan datang semakin lama semakin kencang. Itulah seperti yang dialami oleh teman saya. Alih-alih untuk bertanya ke dalam jiwa sendiri, bertanya ke dalam hati sendiri apa maksud dari suatu peristiwa, yang ada biasanya kita semua, saya, teman-teman dan juga teman saya itu nyari semua orang biasanya itu tadi ya, sibuk dengan apa yang terjadi di luar diri. Namun kasus yang dialami oleh teman saya ini menarik bagi saya karena saya melihat dengan jelas ya, ini nyata sekali bagi saya melihat dengan jelas apa sesungguhnya maksud dari peristiwa itu datang dalam hidupnya. Saya mengenal, saya melihat bahwa dia memiliki ada cukup banyak ego atau ketakutan ya, rasa diri tadi, ego tadi ya, ketakutan mengenai berbagai macam aspek di dalam hidup dia ya. Saya mengenal dia sebagai pribadi orang yang memiliki banyak kecemasan ya, terlalu banyak antisipasi ya. Dia takut bahwa masa depannya tidak aman. Jadi dia banyak melakukan antisipasi sekarang agar masa depannya itu aman, dan terutama dalam hal keuangan. Jadi untuk memastikan bahwa dia akan bahagia, akan tenang di masa tua, di masa yang akan datang, maka dia melakukan langkah-langkah antisipasi di masa yang sekarang ya. Jadi dia mengabaikan kebahagiaannya di saat sekarang, mengabaikan kedamaian batinnya di saat sekarang demi untuk menjamin masa depannya yang akan datang. Dan ini terdengar familiar karena rata-rata seperti itu. Kita mengabaikan saat sekarang demi untuk kesenangan di masa mendatang. Kita lupa bahwa hidup itu adalah selalu saat sekarang.
Nah, dengan demikian makin lama dia dia semakin berputar dengan rasa cemas, rasa takut, rasa kekurangan, ya. Hanya kecemasan saja, antisipasi saja, bagaimana kalau begini, nanti masa depan saya begini, dan ketakutannya tadi, ya, lama-lama menjadi semacam belief system. Yang ingin saya sampaikan dari peristiwa ini adalah apa yang dialami teman saya, jungkir baliknya kehidupannya, itu sebenarnya adalah hanya realitas luar, kejadian-kejadian yang tercermin dari dunia batinnya, ya. Kekacauan itu sebenarnya adalah cerminan dari dunia batinnya, merupakan vibrasinya sendiri yang memantul kembali kepadanya. Ini hanyalah hukum vibrasi, hukum tarik-menarik yang sederhana. Kamu menarik apa yang kamu pancarkan, vibrasimu yang kamu pancarkan akan kembali lagi kepadamu. Nah, peristiwa ini sesungguhnya yang terjadi padanya menunjuk dengan tepat bagian mana dari dalam dirinya yang harus diubah, yaitu egonya, ketakutannya, kecemasannya, antisipasinya yang berlebihan, overthinkingnya, belief systemnya terhadap uang, terhadap semua orang. Semua peristiwa itu sebenarnya menuju kepada apa yang harus dia ubah dalam dirinya, apa yang men-triggernya selama ini. Dan kalau dia peka dan cukup arif untuk mau berefleksi, sebetulnya dia dapat melihat bagian mana yang harus diubah. Karena yang namanya nilai atau value yang sama ini kita pegang, belief system yang kita pegang itu tidak selalu layak kita pegang. Pada dasarnya kita hidup ini tidak perlu melekat pada apapun. Ada saatnya memang kita harus melangkah maju dan membiarkan, letting go semua nilai yang sama ini kita anggap benar, ya. Kita harus belajar letting go, detachment, ya. Dan ketika kita melepas satu persatu, maka sesuai dengan polanya, sesuai dengan hukumnya, hal-hal yang memberatkan kita, peristiwa-peristiwa yang penderitaan-penderitaan berat itu tadi akan luntur dengan sendirinya. Karena apa? Tidak ada cerminan, tidak ada trigger emosi negatif lagi, keyakinan yang keliru lagi dalam dirimu yang harus tercermin keluar. Ingatlah apa yang dikatakan oleh orang bijak bahwa apa yang ada di dalam itu setara dengan apa yang di luar. Saya lupa ini kalimat siapa, ya, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar. As above, so below, as without, so within. Nah, hal-hal seperti itu memang benar dan itu nyata dan saya rasakan sekali. Itu sebenarnya bahasa vibrasi, ya, dan kemudian itu juga berkaitan erat dengan hukum tarik-menarik. Nah, kembali lagi pada pembicaraan kita di awal, di mana letak ilusinya? Nah, kamu tahu kan pengertian ilusi. Ilusi itu artinya adalah apa yang terlihat itu tidak sungguh-sungguh, itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Itulah pengertian ilusi secara umum, ya. Ilusinya adalah itu. Peristiwa-peristiwa itu hanyalah ilusi. Misalnya kayak dililit hutang, kemudian masalah ekonomi, masalah keluarga, perceraian, perselingkuhan, dan berbagai macam masalah-masalah manusia pada umumnya itu adalah ilusinya. Ada dimensi mendalam di balik kejadian itu, atau bahasa lainnya mungkin pesan mendalam di balik peristiwa itu. Nah, pesan itulah yang harusnya di balik ilusinya, di balik realitas luar tadi, ya, itulah yang harusnya mendorong kita untuk merubah, ya. Ilusi tadi menunjuk dengan tepat bagian mana di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam batin kita yang harus kita ubah. Pada akhirnya ini adalah tentang melepas kemelekatan di dalam diri kita. Tidak ada hal yang layak kita lekati di sepanjang hidup kita ini. Kita seharusnya hanya belajar, mengalami, kemudian melepas. Itu yang idealnya, gitu, ya. Ya, tentunya kita tidak akan menjalani hidup ini dengan mulus-mulus saja, akan selalu ada tantangan, ya, skala besar, skala kecil, tantangan itu. Nah, menjadi ikhlas dan benar-benar ada di momen saat itu ketika tantangan itu datang, itu penting sekali agar kita dapat mengerti pesannya apa, ya, mengerti pesannya apa, maksud dari peristiwa itu, terlepas dari realitas luarnya, realitas kulitnya atau ilusinya tadi. Dengan begitu kita dapat melihat dengan jernih, ya. Ini sama halnya kayak kita mencoba bercermin
di sebuah permukaan air ya, misalnya let's say katakanlah di sebuah telaga, ketika banyak angin yang datang kemudian airnya bergelombang, kita tidak dapat melihat dengan jernih cerminan wajah kita tadi. Tapi ketika semuanya tenang, tidak ada lagi angin, permukaannya tenang, maka kita akan melihat dengan jelas. Itulah tadi, untuk keluar dari suatu peristiwa besar ataupun penderitaan hebat di dalam hidup kita tadi, kita butuh untuk tenang, kita butuh untuk mendiamkan atau melambatkan batin kita, melambatkan dunia kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus sering-sering kalau bisa belajar meditasi ya. Belajar meditasi juga itu otomatis berlatih mindfulness. Kemudian kita juga dalam meditasi itu kita sesungguhnya melatih batin kita untuk letting go, belajar letting go, detachment, ikhlas. Dan powernya meditasi itu dalam satu latihan kita bisa melakukan latihan spiritual banyak hal tadi ya, mindfulness, kemudian belajar melepas atau ikhlas, kemudian kita juga belajar untuk hadir di momen sekarang, di momen saat ini. Kita lakukan terus menerus dan juga kita berlatih untuk selalu terhubung dengan jiwa kita dengan latihan mindfulness di kehidupan kita sehari-hari. Maka lama-lama batin kita akan peka dan kita akan sadar ya, bagian mana yang harus kita ubah. Peristiwa ini menunjuk ke bagian mana di dalam hidup kita, ego mana yang harus kita lepaskan. Pada akhirnya ini soal shadow world ya, mengatasi kegelapan diri ataupun dorongan-dorongan yang berada di dalam alam bawah sadar kita yang mungkin kita terima sudah dari masa-masa kecil kita dulu, belief system yang sebenarnya harus kita lepaskan dan tidak berguna lagi. Ya, kita tidak akan pernah bisa melihat dimensi lain, dimensi kedalaman lain dari suatu peristiwa, pesan dari suatu peristiwa kalau kita sibuk, kita fokus dengan apa yang terjadi di luar diri kita ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Itulah tantangannya ya. Saya katakan, apakah peristiwa itu perlu sedemikian menyakitkannya? Ya sebenarnya tidak perlu, tapi menjadi perlu apabila itu memang dibutuhkan untuk menghancurkan ego kita tadi, agar kita melek, agar kita sadar. Itu sebenarnya pesannya. Saya harap saya dapat menyampaikan pesan ini dengan cukup jelas. Saya sudah berusaha menggunakan bahasa yang paling sederhana untuk menyampaikan apa yang sudah saya pahami, dan saya harap ini berguna terutama bagi teman-teman yang sedang sedang bergumul dengan masalah hidup. Please jangan menyerah dengan apapun masalah hidup yang sedang teman-teman alami saat ini. Saya pernah baca ini kalimat saya juga lupa ya. Semakin gelap yang teman-teman alami, semakin gelap, maka sebenarnya terangnya itu semakin nyata gitu ya. Jadi semakin berat cobaan itu semakin semakin seolah-olah kita itu ditarik untuk melihat cahaya di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan menyerah, berusahalah untuk membagi perhatian atau fokusmu ke dalam dirimu juga, tidak hanya lebih banyak di luar, tapi juga perhatikan pesan-pesan dunia yang muncul dari dunia internalmu. Ingatlah, apabila vibrasimu sudah benar, apabila kamu sudah banyak menyelesaikan shadow world, sudah banyak menyadari dorongan-dorongan, pola-pola negatif di dalam diri ini, sudah banyak kita ubah, kita lepas, maka akan semakin mudah, relatif lebih mudah untuk menghadapi apa yang ada di luar. Bahkan kadang-kadang apa yang ada di luar dirimu itu akan membaik dengan sendirinya dengan berbagai macam cara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, bagi teman-teman yang sudah meninggalkan pesan di kolom komentar, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kita berbagi lebih banyak lagi tentang kesadaran dan juga tentang kebangkitan spiritual. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.